Jaksa Agung sempat menyinggung masalah ini di rapat Komisi 3 DPR pada November silam. Jaksa Agung bahkan telah menangkap pelaku dan menyerahkannya ke Mabes Polri. Pak Beni, terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh Oknum Brimob. Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri dan kami tidak monitor lagi soal itu. Kemudian penanganan perkara dasarnya pada hukum acara pidana yang berlaku termasuk tentang perkara timah dan timah ini ada, kami tidak akan terhenti di situ. Memang ada isu-isu si A, si B. Di dalam hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, saya tadinya mengharapkan dia bunyi siapa di belakangnya, atau siapa pemilik modalnya, atau siapa pelaku yang lain. Jadi mereka tutup mulut, tidak ada menyebutkan si A yang sering disebut-sebut Bapak di media. Saya tadinya mengharapkan ada keterbukaan daripada para tersangka atau saksi. Tapi sampai saat ini belum, Pak Ben. Mudah-mudahan nanti sudah ada berita ini di media dibaca supaya tidak takut lagi untuk menyebutkan. Sebenarnya vonis berat dengan kerugian negara lebih kecil dari kasus timah Harvey Muiz CS pernah terjadi di tanah air. Korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa Beni Cokro misalnya. Ia divonis seumur hidup karena merugikan negara 22 triliun rupiah. Kasus lainnya, korupsi emas Antam dengan terdakwa Budi Said yang divonis 15 tahun penjara karena merugikan negara 1 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G. Perhitungan BPKP kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Mei 2024 silam, sempat beredar video iring-iringan anggota Brimob di sekitar gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejagung saat ini menyebut konvoi ini berkaitan dengan penguntitan Jampitsus Kejagung yang memimpin penyelidikan kasus timah. Sementara Polri mengaku hanya patroli rutin. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, Saudara, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dicopot dari jabatan, diduga buntut dari kasus penembakan pelajar oleh polisi. Usai jeda kita simak rekonstruksi kasus ini.